Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar kembali ya dengan mata pelajaran Seni Budaya Modul 6, Uniknya Tarian Daerahku, paket B. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa hal seni budaya ini yang perlu teman-teman pelajari, yang perlu teman-teman catat, yang perlu teman-teman pahami gitu tentang uniknya tarian daerahku. Apa saja sih yang uniknya tarian daerahku ini? Apakah bisa tari saman, tari jaipong, itu banyak ya teman-teman. Ada hal yang perlu teman pahami lah gitu. Adapun kompetensi atau modul pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama memahami makna dan fungsi tari daerah, mengidentifikasi ragam gerak tari daerah, menghargai dan melestarikan tari daerah Nusantara. Jadi, kenapa sih kita harus memahami makna dari fungsi tari daerah itu? Mengapa kita juga harus mengidentifikasi ragam geraknya? Apakah ragam gerak itu mempunyai makna? Bagaimana cara kita untuk menghargai dan melestarikan tari daerah Nusantara? Itu pertama teman-teman. Nah, adapun pengertian tari daerah adalah tarian yang berasal dari budaya lokal masyarakat tertentu, mengandung nilai tradisi, adat, dan identitas budaya. Nah, jadi teman-teman, Indonesia ini ada 34 provinsi. Jadi kita punya juga 34 tarian daerah ciri khas daerah masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke itu punya tarian daerah minimal satu ciri khasnya. Dari Aceh, sampai Papua itu punya, mau dia di Linggau, mau di Palembang, mau di Jakarta, mau di Jawa Barat, mau Jawa Timur, itu semua ada ciri khas budaya lokalnya atau tarian daerahnya masing-masing yang mengandung nilai tradisi, adat, dan identitas budaya. Contohnya kita di Bengkulu ini, kita punya tari namanya tari saman yang ada di mana gitu. Ada juga tari persembahan gitu. Terus ada juga tari tabot. Sebenarnya banyak tari yang ada di Bengkulu, tapi yang paling ciri khas di Bengkulu ini adalah tari tabot. Karena kenapa? Karena tabot itu adalah ikon dari Bengkulu yang setiap dirayakan itu di satu Muharram. Nah, adapun fungsi tari daerah. Yang pertama itu adalah sarana upacara, adat dan ritual, sarana hiburan, media pendidikan, pelestarian budaya, sarana komunikasi simbolik. Nah, jadi teman-teman, daerah itu bukan hanya sekedar apa namanya itu untuk olahraga saja, tetapi ada juga untuk sarana upacara adat dan ritualnya, dan juga ada sarana hiburan. Jadi kita bisa melihat nih tari itu kadang ada tari yang komedi gitu, tari yang lihat enak tuh, itu juga untuk menghibur diri kita gitu. Dan juga ada juga namanya media pendidikan atau pelestarian budaya, sarana komunikasi simbolik gitu. Nah, adapun ciri khas tari daerah ini sendiri, dia menggunakan musik tradisional daerah, busana dan properti sesuai budaya lokal, gerak tari sederhana, namun syarat makna dilestarikan secara turun-menurun. Nah, jadi teman-teman, tari daerah itu punya ciri khas. Yang pertama itu adalah menggunakan musik tradisional. Itu kalau kita di Bengkulu ya, kita menggunakan dol bisa, kita menggunakan tam-tama itu bisa, yang tek-tek itu bisa teman-teman, atau menggunakan suling. Sebenarnya banyak sekali yang untuk mengiringi tari tradisional itu menggunakan musik. Dan juga busana profesi itu sudah sesuai budaya lokal. Kalau kita kan lebih ke yang pakai apa namanya tuh yang di atas kepala gitu, baju-baju adat gitu. Dan juga gerak tari itu sederhana namun syarat makna. Walaupun dia cuma sekedar kaki melangkah ke depan, tangan dilambai-lambai ke atas, itu penuh makna ya teman-teman. Banyak sekali makna-makna yang tersirat di dalam gerak tari. Dan juga dilestarikan secara turun-menurun nih, satu keluarga ke keluarga lainnya, atau dari anak satu ke anak lainnya. Gitu. Selanjutnya contoh tari daerah Nusantara. Yang pertama tari saman yang ada di Aceh, tari piring di Padang, Sumatera Barat, tari jaipong Jawa Barat, tari reok Ponorogo Jawa Timur, tari kecak Bali. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman tari-tari yang ada di Indonesia. Tapi kelima tari ini adalah tari ikon yang sudah diketahui oleh halayak umum. Tari saman, masih tahu oh dari Aceh, reok Ponorogo Jawa Timur, jaipong dari mana Jawa Barat, masih gitu teman-teman. Jadi untuk ikonnya gitu. Nah, adapun unsur tari daerah, itu yang pertama gerak, ekspresi tubuh penari. Jadi gerak itu melambangkan ekspresinya. Bagaimana sih ekspresi tubuh penari ini? Apakah luwes atau tidak gitu. Dan juga irama, irama musik pengiring. Jadi selain gerak tadi, penari juga harus mengikuti iramanya gitu, biar konsisten. Dan juga rias custom, memperkuat karakter, panggung dan tempat pertunjukannya, teman-teman.
Nah, makna tari daerah yang pertama mencerminkan identitas budaya daerah, mengandung pesan moral dan spiritual, menjadi sarana kebersamaan dan persatuan. Nah, gitu. Jadi selain ini juga menjadi sarana kebersamaan dan juga persatuan ya teman-teman. Karena mengapa? Karena sini mengandung moral dan moral spiritualnya gitu. Kita lihat dulu bagaimana ke depannya. Dan adapun manfaat belajar tari daerah. Nah, yang pertama melestarikan budaya bangsa, menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah, mengasah kreativitas dan ekspresi seni, meningkatkan rasa kebersamaan. Banyak sekali ya teman-teman manfaatnya. Oleh karena itu kita harus lestarikan tari daerah ini. Mungkin di sini teman-teman ada ya yang suka menari, tarinya boleh ya komen di bawah atau di chat grup gitu. Pak, saya tari ini, saya pernah nari ini gitu. Nah, selanjutnya ada rangkuman. Nah, adapun rangkuman pada materi hari ini, tari daerah adalah kekayaan budaya Nusantara, memiliki fungsi upacara, hiburan, pendidikan, unsur tari, gerak, irama, kostum, panggung. Contoh tari saman, tari piring, tari kecak, dan lain-lain. Dan adapun penutup, mari lestarikan tarian daerah sebagai jati diri bangsa. Nah, jadi teman-teman, itulah bentuk dari tari daerah itu sendiri. Banyak maknanya, banyak juga hal positif yang bisa kita ambil dari tari daerah ini. Jadi, segerakanlah untuk melestarikannya. Mungkin teman-teman boleh ikut langsung andil, ikut tari gitu. Tidak dibatasi oleh teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada mata pelajaran hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wakil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.